Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran matematika Mantiga Palembang. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan ujian akhir semester. Nah, jadi soal-soal ini saya buat mirip dengan soal-soal yang bakal keluar di semesteran. Oke, kita coba mulai saja. Mulai dari soal nomor 1 ya. Nilai dari 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat min 1 dibagi dengan 3 pangkat 2. Ini soal tentang sifat dari eksponen. Masih ingat sifat dari eksponen? Kalau dikali artinya pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurang ya. Karena basisnya ini sama-sama 3, berarti kalau dikali pangkatnya ditambah. Berarti ini 3 pangkat 2 ditambah 3 ditambah lagi dengan berapa itu? Min 1. Dibagi, kalau dibagi artinya pangkatnya jadi dikurang. Berarti jawabannya ini sama aja dengan 3 pangkat 2 ditambah 3, 5 ya. 5 dikurang 1. 5 dikurang 1 berarti 4. 4 dikurang 2. 4 dikurang 2 berarti 2. Berarti sama aja 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 jawabannya jadi 9. Maka jawaban soal ini adalah D. Oke, lanjut. Soal berikutnya, nilai dari P sama dengan 2, Q sama dengan 3, R sama dengan 4 merupakan jika P sama dengan 2, Q sama dengan 3, dan R sama dengan 4, tentukan hasil dari P pangkat 2, Q pangkat 2, R pangkat min 2 dibagi dengan P pangkat min 1, QR ya. Ingat sifat eksponen tadi, kalau dibagi artinya pangkatnya dikurang ya. Jadi oke, coba kita kerjakan. Ini sama-sama ada P ya. Berarti kalau dibagi pangkatnya dikurang. Berarti P pangkat 2 dikurang dengan min 1 dikali dengan Q. Sama-sama ada Q. Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Berarti Q pangkat 2 dikurang. Kalau nggak ada pangkat, ini artinya pangkat berapa di sini? Pangkat 1 ya. Q dikurang 1 dikali R pangkat min 2 dikurang. Sama-sama ada R, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Kalau nggak ada pangkat, ini artinya pangkat 1 ya, di 1. Berarti ini sama aja dengan P pangkat 2, min ketemu min jadi plus, 2 ditambah 1 berarti 3 dikali dengan Q pangkat 2 dikurang 1 dikali R pangkat berapa ini? Min 2 min 1 jadi min 3. Ingat sifat eksponen, kalau A pangkat min N supaya jadi positif itu ditaruh di bawah. Ya kan? Berarti ini bisa dibuat P pangkat 3 dikali Q per R pangkat 3, karena pangkat negatif letakin di bawah supaya positif. Sampai sini kamu masukin angkanya. P di sini berapa? P di sini 2. Berarti ini sama aja 2 pangkat 3 dikali Q. Q-nya berapa? 3. Dikali 3 dibagi dengan R. R-nya berapa di sini? 4. Berarti 4 pangkat 3. Berapa ini? 8 ya. 8 dikali 3 dibagi dengan 4 pangkat 3 berapa? 64. Ada yang bisa disederhanakan di sini? Yang disederhanakan di sini adalah ini ya. Berarti kalau kita sederhanakan di sini, ini 8 dengan 64 bisa dibagi ya. Berapa ini jadinya? 8 ya. Berarti jawabannya adalah 3/8. Jawabannya jadi 3/8. Ada nggak jawabannya? Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut. Soal berikutnya, jadi himpunan penyelesaian dari akar dari 27 pangkat X kuadrat min 4X plus 3 itu sama dengan 1/243 pangkat X min 1. Sifat ini ke sifat dari bentuk akar ya. Masih ingat? Kalau seandainya akar A pangkat M, di sininya N, berarti ini bisa dibuat akar A pangkat, bisa dibuat A pangkat M per
N, kayak gitu ya. Jadi kalau akar dari A pangkat M ini bisa dibuat A pangkat M per 2, karena akar kalau nggak ada ditulis di sini pangkat 2 ya. Ini coba kita kerjakan dulu di sini. 27 itu hubungkan yang namanya eksponen berhubungan dengan pangkat ya. 27 itu dihubungkan dengan 3 pangkat 3. Dipangkatkan lagi dengan apa di sini? X kuadrat dikurang dengan 4x plus 3. Jangan lupa ini ada akar. Sama dengan 1 per 243. Berapa itu 3 pangkat berapa? Hubungkan dengan 3. 27 dan 243 sama-sama bisa dihubungkan dengan 3 pangkat kan? 243, 3 pangkat berapa 243 ini? 3 pangkat 5 ya, 81 kali 3 kan? Berarti 3 pangkat 5 dipangkatkan lagi dengan X min 1. Berarti ini sama aja akar dari 3 pangkat. Ini dikaliin ya, kaliin dalam. Berarti ini 3x kuadrat, 3 dikali min 4 min 12x. 3 dikali 3 berarti plus 9 ya. Nilainya ini sama dengan, nah ini pangkat negatif. Berarti ini pangkat negatif. Berarti kaliin dulu kalau bingung. 5x dikurang dengan 5. Nah, sekarang sifat akar tadi, kalau ada akar berarti dibuat per berapa di sini? Per 2, karena ini ada akar pangkat 2. Nah, ini sifat bilangan eksponen. Kalau ada A pangkat N dinaikkan ke atas, ini A pangkat min N. Berarti ini sama aja 3 pangkat min 5x dikurang dengan 5. Karena di kiri ada 3 pangkat, di kanan ada 3 pangkat, maka 3 pangkat kiri, 3 yang di kiri dan di kanan bisa dihilangkan. Maka tinggallah berapa di sini? 3x kuadrat dikurang 12x plus 9 per 2, nilainya sama aja. Ini kaliin ke dalam ya. Berarti min 5x tambah 5. Ini kaliin dalam. Nah, sekarang supaya per 2/2-nya itu hilang, berarti supaya per 2/2 ini hilang, berarti seluruh ruas ini kita kalikan dengan 2 ya. Berarti kalau seandainya kita kalikan dengan 2, maka 2 di sini hilang, maka hasilnya langsung ditulis di sini aja ya. Berarti hasilnya itu tinggal 3x kuadrat dikurang dengan 12x plus 9 sama dengan, ini kaliin 2, min 5 dikali 2 berarti min 10x ditambah 5 kali 2 berarti 10. Udah, pindahkan ke kanan, jadiin ruas kanan, berarti 3x kuadrat, ini min 10 pindah ke sini jadi plus 10 ya. Min 12 plus 10 berarti min 2x ya. 10 pindah ke sini jadi min 10. 9 dikurang 10 jadi 9 dikurang 10 jadi min 1 sama dengan 0. Oke, faktor kan? Bisa langsung nggak ini? Kalau nggak bisa langsung berarti kamu tarik ke belakang ya, karena ada 3. Atau bisa langsung. Kalau kamu nggak bisa langsung karena ada angka 3 di depan ini, maka secara biasa sudah saya pernah ajarkan kalau 3 ini ditarik ke belakang ya. Berarti jadi apa ini? X kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. Oke, faktor kan? X kuadrat perkalian antara X dan X. Jadi kalau yang belum bisa faktor itu buka lagi video tentang pemfaktoran ya. Jadi bertobatlah sedulu sebelum UAS ya. 3 itu perkalian 1 kali 3 supaya dapat min 2, berarti ini min, ini jadi plus. Nah, tadi dapat 3 ini gara-gara kita kalikan 3 ke belakang, maka hasilnya seperti biasa. Jangan lupa dibagi dengan 3. Tidak pula di sini X plus 1/3 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 1/3, atau X min 3/31 ya, sama dengan 0, atau X sama dengan 1 ya. Maka HP-nya itu sama dengan min 1/3,1. Itu jawabannya adalah B. Oke, lanjut. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat
2x min 5 sama dengan 1/27. Ingat yang namanya eksponen itu berhubungan dengan pangkat. Sekarang ini 3, karena di kiri ada 3 pangkat, maka di kanan harus kamu buat juga dalam bentuk 3 pangkat. Tujuannya apa? Supaya 3 yang di kiri dan 3 yang di kanan itu bisa dihilangkan ya. Berarti 3 pangkat 2x min 5 sama dengan 27. 27 1/27. 1/27, karena di kiri ada 3 pangkat, maka di kanan juga harus dibuat dalam bentuk 3 pangkat. 27 itu sama aja dengan 3 pangkat 3. Sifat eksponen kalau di bawah ini, kalau di bawah dinaikin ke atas, pangkatnya jadi berubah negatif ya. Jadi ini min 3. Kan kalau 1/a pangkat n, kalau dinaikkan ke atas ini jadi a pangkat min n. Berarti ini sama aja 1/3 pangkat 3. Berarti ini 3 pangkat 2x min 5 nilainya sama dengan ini naikkan ke atas 3 pangkat min 3. Karena di kiri ada 3 pangkat, di kanan ada 3 pangkat, maka 3 yang di kiri dan 3 yang di kanan itu bisa dihilangkan. Berarti tinggal apa di sini? Berarti tinggallah 2x min 5 sama dengan min 3. Kita butuh nilai x. 2x sama dengan min 3. Min 5 pindah ke sini jadi plus 5. Berarti 2x sama dengan 2 ya. Berarti x itu sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah B. Oke, bisa diterima sampai sini. Lanjut. Himpunan penyelesaian dari 4 pangkat x kuadrat ditambah 3x min 5 sama dengan 16 pangkat min 4x plus 2 plus setengah. Nah, sekarang ini 4 dan 16. Yang namanya eksponen sekali lagi selalu berhubungan dengan pangkat. Ada nggak hubungan 4 dan 16? Ada ya. 16 itu bisa dibuat 4 pangkat 2 ya. Coba kita kerjakan dulu. Berarti 4 pangkat x kuadrat ditambah dengan 3x min 5 sama dengan 16. Karena di kiri ada 4 pangkat, maka di kanan juga dibuat dalam bentuk 4 pangkat. 16 itu ternyata 4 pangkat 2 ya. Dipangkatkan lagi berapa? Dipangkatkan lagi dengan min x ditambah dengan setengah. Karena di kiri ada 4 pangkat, di kanan ada 4 pangkat, 4 yang di kiri dan 4 yang di kanan bisa dihilangkan. Ini nanti kaliin ke dalam. Kayak gitu ya. Maka jawabannya tinggal berapa di sini? X kuadrat ditambah dengan 3x min 5 sama dengan ini 2 dikali dengan min x. Berarti ini min 2x ditambah 2 dikali setengah. Berapa 2 dikali setengah? 1. Kaliin dalam ya. Nah, sekarang nolkan ruas kanan. Pindahin semua ke ruas kiri. Berarti x kuadrat ini kan min 2. Pindah ke sini jadi plus 2x ya. 3x plus 2x berarti plus 5x ya. Ini 1, pindah ke sini jadi min 1. Min 5 min 1 jadi min 6 sama dengan 0. Oke, faktorkan di sini. Berarti kalau kita faktorkan di sini x kuadrat perkalian antara x dan x. 6 itu perkalian berapa? 6 itu yang menghasilkan 5. Oh, nggak bisa ya difaktorkan di sini ya. 6 itu berarti 1 dikali 6 ya. Ini berarti min, ini jadi plus. Maka penyelesaiannya itu x sama dengan 1 atau x sama dengan min 6. Oh, ternyata nggak ada jawabannya di sini ya. Maka HP-nya itu sama aja dengan min 6,1. Nggak ada ya, berarti mungkin saya salah buat soal di sini ya. Karena kan soalnya kan saya ubah, ini bukan soal ujian, tapi saya ubah soalnya sangat mirip dengan soal ujian kayak gitu ya. Tapi cara ngerjainnya kayak seperti inilah. Oke, lanjut soal nomor 6. Jadi sekali lagi harap diingat cara pengerjaan ini, karena soal-soal yang dibahas ini
saya buat mirip dengan soal-soal yang bakal diujikan ya di semesteran. Nilai X yang memenuhi 3 pangkat X plus 1 sama dengan 81. Ingat, yang namanya eksponen kalau di kiri ada 3 pangkat, maka di kanan juga harus dibuat dalam bentuk 3 pangkat. Maka 3 pangkat X plus 1 sama dengan 81. Karena di kiri ada 3 pangkat, maka di kanan juga harus dibuat dalam bentuk 3 pangkat. 81 itu berarti 3 pangkat 4. Karena di kiri ada 3 pangkat, kanan ada 3 pangkat, 3 kiri dan 3 kanan bisa dihilangkan, maka tinggallah X plus 1 sama dengan 4. Berarti X itu sama dengan 4 dikurang 1 ya. Berarti X itu sama dengan 3. Oke, jawabannya adalah D. Lanjut. Soal berikutnya. Nah, ini 3 pangkat nilai X yang memenuhi 3 pangkat X ditambah dengan 3 pangkat X plus 3 nilainya sama dengan 252. Yang menjadi pertanyaan, tentukan nilai X. Oke, coba kita kerjain dulu. Ini berhubungan dengan sifat dari eksponen ya. Masih ingat, kalau seandainya A pangkat M plus N, ini didapatkan dari mana? A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Benar kan sifat yang ini? Ada kan sifat yang ini ya? Kalau ditambah, sifat eksponen itu artinya dikali. Kalau dikali artinya ditambah ya. Berarti ini bisa dibuat 3 pangkat X ditambah. Nah, ini 3 pangkat X plus 3, berarti ini bisa dibuat 3 pangkat X dikali dengan 3 pangkat 3. Benar ya? Nilainya sama dengan 252. Berarti ini 3 pangkat X ditambah 3 pangkat X. Nah, ini 27. 3 pangkat 3 kan 27. Berarti ini taruh di depan aja. Berarti 27 dikali 3 pangkat X, nilainya sama dengan 252. 27 ini dapat dari mana? Dari sini, 3 pangkat 3, 27 ya, taruh depan. Karena kalau 2 kali 3 kan sama aja dengan 3 kali 2, jadi berlaku komutatif. Nah, supaya memudahkan perhitungan, supaya jangan kamu bingung, di sini kita pakai permisalan aja di sini. Misalkan P sama dengan 3 pangkat X, maka persamaannya berubah jadi P ditambah dengan 27 3 pangkat X. 3 pangkat X tadi dimisalkan dengan P, nilainya sama dengan 252. P ditambah 27P, jadi berapa? Kalau nggak ada angka artinya di sini 1 ya. 1 ditambah 27 berarti P tambah 27P, berarti 28P, nilainya sama dengan 252. Maka P itu sama dengan 252 dibagi 28. Berapa jadi jawabannya ini? 9 ya. 9 kali 8 72 27. Benar ya, 9. Berarti P sama dengan 9. Nah, sekarang kamu kembalikan lagi. P tadi dimisalkan dengan apa? 3 pangkat X. Berarti 3 pangkat X sama dengan 9. 9 itu karena di kiri ada 3 pangkat, ubah. 9 itu ternyata 3 pangkat 2. 3 kiri dan 3 kanan bisa dihilangkan, maka dapatlah X itu sama dengan 2 ya. Didapat jawabannya itu sama dengan 2. Oke, lanjut ke soal nomor 8, itu tentang pertidaksamaan eksponen. Sama halnya dengan persamaan eksponen ya. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3 pangkat X plus 2 kurang dari 1/27. Jadi sama kayak sifat eksponen, kalau di kiri ada 3 pangkat, maka di kanan juga harus diminta dalam bentuk 3 pangkat. Berarti 3 pangkat X plus 2 kurang dari 1/27. 27 itu 3 pangkat 3. Berarti 3 pangkat X plus 2 kurang dari 3 pangkat berapa ini? Kalau 3 pangkat 3 dinaikkan ke atas 3 pangkat min 3. Karena di kiri ada 3 pangkat, di kanan ada 3 pangkat, 3 kiri dan 3 kanan bisa dihilangkan. Sehingga X plus 2 kurang dari min 3, berarti X itu kurang dari min 3 plus 2 pindah ke sini jadi min 2 ya. Berarti min 3 min 2 jadi min 5. Ada jawabannya? Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut masih ke pertidaksamaan eksponen.
Nilai X yang memenuhi 4 pangkat X plus 2 kurang lebih besar dari sama dengan lebih dari sama dengan 8 pangkat X plus 1. Sekarang ada nggak hubungan antara 4 dan 8? Ada ya. Bukan 8 itu 4 kali 2, bukan. Tapi 4 ini bisa dihubungkan 2 pangkat 2. 8 ini bisa dihubungkan ke 2 pangkat 3. Berarti hubungannya adalah 2 pangkat ya. Berarti 4, berarti 2 pangkat 2. Dipangkatkan berapa lagi? X plus 2. Lebih dari 8. 8 itu ternyata 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi dengan X min 1. Karena di kiri ada 2 pangkat, di kanan ada 2 pangkat, berarti 2 yang di kiri dan 2 yang di kanan bisa dihilangkan. Sehingga tinggal apa di sini? Ini kaliin dalam ya. Berarti jawabannya 2x ditambah 2 dikali 2 4 lebih dari 3 dikali x berarti 3x, 3 dikali min 1 berarti min 3. Kita butuh nilai x. 2x plus 3 pindah ke sini jadi min 3x lebih dari min 3. Tinggal min 3 kan karena 3x pindah plus 4 pindah ke sini jadi min 4. 2x dikurang 3x berarti min x lebih dari min 7. Maka x itu, nah karena pembagi kita bilangan negatif di sini pangkatnya berubah ya, berarti min 7, berarti min 7 dibagi dengan min 1 kan? Benar ya? Karena pembagi kita bilangan negatif di sini, maka tandanya di sini berubah. Nah, ini kan pembagi kita kan bilangan negatif ya. Nih, pembagi kita bilangan negatif. Maka tanda pertidaksamaan itu berubah. Yang tadinya lebih dari berubah jadi kurang dari. Berarti dapatlah itu X kurang dari sama dengan 7. Karena min dibagi min jadi plus. Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut soal nomor 10 tentang pertidaksamaan eksponen. Tentukan penyelesaian dari 1/5 pangkat X kuadrat ditambah 3X min 1 kurang dari 1/5 pangkat X kuadrat min 2X plus 5. Ini sudah aman ya. Kenapa sudah aman? Karena di kiri ada 1/5, di kanan ada 1/5. Berarti apa yang terjadi di sini? 1/5 kiri dan 1/5 kanan bisa dihilangkan. Maka tinggal apa di sini? X kuadrat ditambah dengan 3x min 1. Jangan lupa yang dicoret ini basis di sini 1/5. Kalau 1/5 itu kan kurang dari 1. Kalau misalnya basis yang dicoret itu berada antara 0 sampai 1, jadi dia kurang dari 1, maka tanda pertidaksamaan itu berubah. Kurang dari berubah jadi lebih dari. Tapi kalau basis yang dicoret ini lebih dari 1, misalnya gini, 2 pangkat X kuadrat ditambah 3x min 1 kurang dari 2 pangkat X kuadrat min 2x plus 4. Di kiri ada 2 pangkat, di kanan ada 2 pangkat. Bisa menghilangkan kan? Tapi tandanya tetap ini. Pengapa? Karena yang dicoret di sini adalah basisnya 2 lebih dari 1. Tapi kalau seperti ini tandanya berubah ya, karena 1/5 itu kurang dari 1. Oke, ada yang bisa dihilangkan? X kuadrat kiri dan X kuadrat kanan bisa dihilangkan karena sama-sama ada X kuadrat, berarti tinggallah di sini 3x min 2 pindah jadi plus 2x lebih dari 4 min 1 pindah jadi plus 1. Berarti dapatlah di sini 5x lebih dari 5. Berarti x itu lebih dari 5 dibagi 5 berarti 1. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, lanjut. Nah, ini bentuk logaritma log 0,00001 adalah. Nah, sekarang sifat logaritma itu kalau nggak ditulis seperti ini, berarti ini ada basis berapa ini? Kalau nggak ditulis basisnya berarti bukan 0 atau bukan 1, tapi basisnya kalau nggak ditulis artinya basisnya basis 2 ya. Basis 2. Kalau nggak ditulis artinya basisnya di sini basis 10 ya. Pengaruh sudah malam jadi nggak begitu concern lagi ya. Berarti ini sama aja dengan log 10 pangkat berapa di sini? Hitung nolnya. 1 2 3 4 5. 10 pangkat min 5. Ingat sifat logaritma, kalau ada A log B pangkat N, kalau ada pangkat maka pangkat ini bisa ditarik ke
depan sini ya. Berarti ini hasilnya sama aja N dikali dengan A log B. Karena ini ada pangkat, maka pangkatnya ini bisa ditarik ke depan sini. Berarti sama aja min 5 dikali dengan log 10. Berapa nilai log 10? Log 10 ini nilainya 1. Berarti jawabannya adalah min 5 ya. Kenapa log 10 1 datang dari sini? Kalau A log A nilainya pasti sama dengan 1. Jadi 2 log 2 itu 1. 3 log 3 itu 1. Log 10 juga 1. Kenapa? Kalau nggak ditulis artinya ada basis berapa di sini? Basis 10. Basis 10 kan nggak pernah ditulis ya. Oke, lanjut. Nah, ini dari sifat logaritma. Jadi bentuk logaritma dari eksponen 2 pangkat X sama dengan Y adalah, masih ingat sifat logaritma yang ini? Jadi mungkin ada sifat logaritma yang ini ya. Kalau ada A pangkat X sama dengan B, maka X sama dengan A log B. Nah, kayak gitu. Sekarang soal kita di sini 2 pangkat X sama dengan Y. Maka X sama dengan A log B. Maka X sama dengan 2 log Y. Ada enggak? 2 log Y sama dengan X. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, lanjut lagi soal nomor 13. Nilai dari 5 log 125. Sekali lagi yang namanya logaritma itu sama kayak eksponen, selalu berhubungan dengan pangkat ya. Berarti ini 5 log 125. Karena di sini basis 5, maka kamu buat juga 5 pangkat berapa yang 125? Ternyata 5 pangkat 3. Sifat logaritma tadi kalau ada pangkat, maka pangkat ditarik ke depan. Berarti ini sama aja 3 dikali dengan 5 log 5. 5 log 5 nilainya berapa? 1. Berarti jawabannya sama aja 3 kali 1 jadi 3 ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut soal nomor 14. Nilai dari 27 log 81. Ingat, sorry ya, nomor 14 ya, salah pencet tadi. Nilai dari 27 log 81. Ingat yang namanya logaritma selalu berhubungan dengan pangkat. Sekarang 27 yang paling sederhana, bukan 9 kali 3, 27. Hubungkan dengan pangkat. 27 itu berarti bisa dibuat 3 pangkat 3 log 81. 81 hubungkan dengan pangkat, bukan 9 pangkat 2 ya. Karena di sini sudah basis 3, maka kamu hubungkan dengan 3. 3 pangkat berapa 81? 3 pangkat 4. Sifat logaritma kalau ada A pangkat M log B pangkat N, basisnya berpangkat, numerusnya berpangkat, maka apa yang terjadi di sini? N per M. Jadi N per M, masih ingat ya? Dikali dengan A log B. Berarti basis berpangkat, numerus berpangkat, berarti dari sini 4 per 3 dikali dengan 3 log 3. 3 log 3 berapa nilainya? 1. Berarti jawabannya sama aja dengan 4 per 3. Oke, cukup sekian video pembahasan persiapan soal UAS sampai dengan nomor 14. Untuk nomor 15 dan selanjutnya sampai nomor 25 itu akan dibahas pada video sebelumnya. Tetap selalu diingat pesan saya, tetap dipelajari soal-soal ini, karena soal ini saya buat semirip mungkin dengan soal persiapan soal yang bakal diujikan di ujian akhir semester kalian. Makasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.